Anwar memberi saya peluang bertanya padahal saya sudah pencet tombol handphone saya ya untuk off kan. Itu alasan kamu aja. Saya tahu kamu nggak bisa menjawab pertanyaan saya kok waktu itu. Makanya saudara ini kabur kan. Harusnya sebagai penghujat, Anda itu punya bekal. Saya kan udah kasih kesempatan sama Anda, dan itu disaksikan ribuan manusia loh. Saya katakan sama Anda, silakan Anda ajukan pertanyaan 1000 pertanyaan, dan tugas saya cuma menjawab. Kenapa kabur? Ayo. 1000 pertanyaan loh, Rematos. Sadar ndak kau? Seorang pemenang itu dia memberikan waktu yang cukup kepada pihak lawannya ya. Setelah waktu yang cukup diberikan tetapi pihak lawannya gagal menjawab, nah kamu diiktiraf sebagai pemenang yang sah. Bukan seperti cara si Zuma ya, dia tidak memberi cukup masa untuk orang menjawab. Dan dia tidak berhenti bertanya. Itu cara tolol, cara goblok. Itu cara-cara orang yang panik, ya. Waktu itu ada ribuan manusia menjadi saksi. Saya kasih kesempatan samamu untuk menjawab. Tapi kamu nggak menjawab. Ya kan? Kamu hanya kembali bertanya. Begitu saya ngomong, kamu juga ngomong. Ya, jejak digitalnya kan ada tuh, saya kirim ke atas kontennya, bagaimana kamu itu kebelet, kabur. Artinya memang kamu gak punya ilmu. Kamu gak memahami Al-Quran, gak memahami hadits, gak memahami kitabmu. Ikan lucu gitu loh. Padahal kamu itu adalah penghujat. Itu gimana itu? Sekarang saya tantang siapapun muslim ya, yang berani debat dengan saya. 3 pertanyaan dari pihak muslim untuk saya jawab. Dan 3 pertanyaan dari pihak saya untuk muslim jawab. Jadi pertanyaanmu itu jangan pertanyaan yang bodoh-bodoh. Sebab itu peluang keemasan untuk Anda bertanya. Mengskakmat saya. Besar mulut aja bisanya. Coba saya uji satu pertanyaan. Yesus itu ketika datang ke Bani Israel, dia Kristen, dia Muslim, atau dia ateis? Jawab. Pertanyaanmu di atas itu pertanyaan orang goblok. Sebab kamu didoktrin oleh ya yang namanya agama Islam. Yesus bukan beragama Kristen. Kata Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Mana mungkin Kristus disebut pengikut Kristus? Oke, berarti Anda sudah menjawab dengan benar bahwa Yesus itu bukan Kristen. Sementara kalian adalah Kristen. Sekarang saya mau lebih jelas lagi. Ya, kalau Yesus itu bukan Kristen, apakah dia ateis? Jawab. Yesus mengatakan ya di Matius pasal 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi jasmani manusia Yesus fungsi ditugaskan untuk menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, inilah ya iman Kristen bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan sebagai Raja yang kekal bagi umatnya. Saya tidak tanya iman Kristen, saya tanya Yesus itu ateis atau bukan. Silakan. Jangan lupa semua recording voice note saya. Etis apanya Yesus hidup di bawah hukum Taurat. Ya, itu sebabnya Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, melainkan untuk menggenapinya. Anda harus mengerti ini.
Nah, kalau Yesus itu hidup di bawah hukum Taurat, apakah dia Yudaism atau dia Kristen? Jawab. Tentunya Yesus Yudaisme, tetapi Yesus membawa tugas berat, yaitu sebagai juru selamat manusia berdosa. Ya, seperti yang diajarkan oleh Yesus, ya, ketika berdebat dengan ahli Taurat Nikodemus. Ya, Yesus mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi jasmani manusia Yesus mengemban tugas sebagai, ya, kabar baik, ya, sebagai rahmat bagi manusia berdosa, supaya mereka yang percaya kepada Yesus akan beroleh hidup yang kekal. Nah, kalau Yesus itu Yudaisme, pengikutnya Yudaisme atau Kristen? Yesus membawa perjanjian baru dari Tuhan yang Esa. Tentang perjanjian baru ini telah dinubuatkan jauh sebelum Yesus lahir, ya, kepada Nabi Yeremia secara jelasnya di Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 32. Nah, jadi hukum Taurat, ya, itu disebut perjanjian lama. Ya, perjanjian baru dari Tuhan adalah di dalam nama Yesus Kristus. Inilah sebabnya jasmani manusia Yesus diutus sebagai manusia, sebagai perjanjian barunya. Saya tidak minta Anda itu ngibul atau jualan obat. Saya cuma mau tanya, kalau Yesus itu adalah Yudaism, berarti pengikutnya wajib Yudaism atau wajib Kristen? Jawab. Ini masalahmu, Zuma, ya. Ketika Anda berdebat, masuk dalam bidang debat, Anda harus mengerti dulu sudut pandang lawan debatmu, seperti apa sudut pandangnya terhadap kitabnya. Barulah sudut pandang lawan debatmu kamu bantah. Ini cara-cara berdebat. Demikian juga saya sebagai seorang Kristen, saya memahami sudut pandang para ulamamu terhadap ayat-ayat Al-Quran. Dan ketika saya mempersoalkan ayat Al-Quran, saya akan beritahu Anda sudut pandang, ya, Islam tentang ayat itu, dan saya akan beri bantahan mengapa ayat itu dusta. Masalahnya, Rematos, Al-Quran dan umat Islam itu satu visi, satu misi, satu kata, seia sekata gitu loh. Pemahaman kami tentang Al-Quran dan juga Rasul Muhammad SAW ketika datang mengajarkan Islam itu seia sekata dengan umat Islam. Rasul Muhammad SAW itu adalah seorang Islam. Dia adalah Muslim. Kami pengikutnya Muslim, kami Islam. Nah sekarang kamu mempertontonkan Yesus itu adalah Yudaism, sementara kalian adalah Kristen. Makanya saya tanya samamu, pengikut Yesus itu karena Yesus adalah Yudaism, wajib menjadi Yudaism juga, atau justru wajib menjadi Kristen? Jawab. Sini saya beritahu Anda masalah Al-Quranmu. Ya, para nabi Bani Israel semuanya dikatakan, bahkan sampai dari Adam, dikatakan sebagai Muslim. Nah, ini satu dusta besar. Ya, Yahudi itu lengkap dengan kitabnya, dengan sejarah, ya, dengan sejarah silsilahnya, ya, tokoh-tokoh yang mereka, ya, sebut seperti Abraham. Kemudian Al-Quranmu menyatakan bahwa Abraham adalah Muslim, beragama Islam. Ini satu pernyataan yang bodoh, tidak sinkron dengan sejarah. Nah, Anda harus mengerti ini dulu, ya. Kemudian Isa di Al-Quran pun kamu borong sebagai Muslim, beragama Islam, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sebutan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dikenal oleh Bani Israel. Ini masalah imanmu. Kamu jangan nangis dulu, Fokus dulu sama pertanyaan. Yesus itu adalah Yudaism katamu. Dia praktisi Yudaism yang hidup di bawah hukum Taurat. Pengikutnya,
kalau memang betul-betul dia pengikut, kudu wajib hidup di bawah hukum Taurat atau wajib hukum di bawah aturan kebebasan. Sebagaimana Galatia 5 nomor 1. Dengan matinya Yesus, maka Kristen dibebaskan dari hukum Taurat. Mana yang benar? Jawab. Pertanyaanmu saya sudah jawab tadi. Ternyata kamu tidak mendengar voice note saya di atas sana tadi. Saya sudah dengarkan dan kamu tidak ada menjawab, kecuali hanya komat kamit. Menjawab sih menjawab, tapi tidak kena kepada pertanyaan. Kamu menyembunyikan kebenaran. Yesus katamu hidup di bawah hukum Taurat. Pengikutnya sejatinya hidup di bawah hukum Taurat atau hidup di bawah hukum Paulus, bebas dari hukum Taurat. Jawab. Yesus memang hidup di bawah hukum Taurat sebab dia menggenapi hukum Taurat. Dan bukan hanya hukum Taurat, tetapi kitab para nabi. Sebab Yesus adalah Mesias itu membawa misi penyelamatan bagi umat Tuhan. Iya, saya tahu. Yesus hidup di bawah hukum Taurat, ngerti saya. Nah, pengikutnya sejatinya kalau betul-betul pengikut, ikuti pekerjaan Yesus tunduk di bawah hukum Taurat atau hidup di bawah hukum Paulus, bebas dari hukum Taurat. Jawab. Bentar lagi Zuma upload ya voice note ini di channelnya. Wajib, supaya semua tahu, penghujat sekelas kamu itu ternyata ilmunya kosong. Saya beritahu Anda tadi, Yesus hidup di bawah hukum Taurat. Sebab Yesus menggenapi hukum Taurat. Tetapi Yesus bukan hanya menggenapi hukum Taurat, melainkan menggenapi juga kitab para nabi Bani Israel. Yang artinya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanji-janjikan oleh Tuhan kepada umatnya. Dan di dalam Yesus itulah perjanjian baru Tuhan. Ya. Itu nggak ada masalah. Yang saya tanya, kan Yesus mengatakan di dalam kitabmu, di dalam Yohanes 14 ya, nomor 12, nomor 13, nomor 14, nomor 15. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Lalu kemudian di nomor selanjutnya dikatakan bahwa jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, sekarang kau katakan bahwa Yesus itu hidup di bawah hukum Taurat. Artinya dalam hidup keberagamaannya, Yesus melakukan prosesi ibadah berdasarkan dengan instruksi daripada hukum Taurat. Nah, sebagai pengikut yang mengikuti pekerjaan Yesus dan mengikuti perkataan Yesus dan juga perintah Yesus, apakah wajib hukumnya pengikutnya ikut cara pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus, ikut apa yang dipraktekkan oleh Yesus, atau ikut kepada ajaran yang diajarkan Paulus yang justru membatalkan segala hukum Taurat? Jawab. Yesus hidup di bawah hukum Taurat, tetapi Yesus tidak mengajarkan hukum Taurat. Ahli-ahli Taurat, ya, orang Yahudi, ya, ketika itu sudah cukup banyak. Nah, hal ini harus Anda mengerti, ya. Yesus mengajarkan perjanjian baru, ya. Nah, Anda baca mulai dari Matius pasal 5 sampai Matius pasal 7. Ini pokok-pokok ajaran Yesus, ya. Ini pokok-pokok ajaran perjanjian baru. Nah, itu sebabnya sebelum Yesus naik ke surga, Yesus memberikan amanat agung, ya. Di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yang berbunyi, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi.
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi jelas di situ segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, maksudnya Yesus hanya menyuruh mengajarkan segala sesuatu ajaran yang pernah diajarkannya. Sedangkan Yesus tidak pernah mengajarkan hukum Taurat. Hal ini yang Anda tidak mengerti. Saya ngerti ya, sebagai Kristen Anda pasti kewalahan. Kenapa? Karena ajarannya Kristen itu bertentangan dengan ajaran Yesus. Nih, sebelum terlalu jauh, saya katakan samamu ya. Di dalam pengajaran Yesus, Yohanes 14, nomor 21. Yesus mengatakan begini, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan menyatakan diriku kepadanya. Nah, itu satu. Kedua, Yesus pun mengatakan bahwa jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan juga dia katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang pernah aku lakukan. Nah, kamu dengan sadar mengakui bahwa Yesus itu adalah seorang Yudaism. Kenapa Yesus dikatakan seorang Yudaism? Karena dia melakukan pekerjaan yang mana pekerjaan itu di bawah aturan hukum Taurat. Berarti pengikutnya, kalau memang betul-betul pengikut, wajib hukumnya mengikuti pekerjaan yang Yesus pernah lakukan. Yesus pernah lakukan. Nah, ketika seorang itu melakukan pekerjaan yang pernah dilakukan Yesus, maka dia otomatis adalah praktisi Yudaism yang taat kepada hukum Taurat. Di dalam Yohanes 14 nomor 23, Yesus menjawab, jika engkau mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dia akan mengikuti perkataanku. Nah, sekarang kamu menjadi Kristen itu bukan mengikuti perkataan Yesus. Kamu menjadi Kristen tidak mencontoh kepada pekerjaan yang Yesus lakukan, di mana Yesus justru melakukan pekerjaan sesuai dengan instruksi Taurat. Nah, makanya muncul pertanyaan saya di atas, dan Anda menjawabnya dengan benar, bahwa Yesus itu adalah seorang Yudaism. Nah, coba saya ingin menggelitik akal sehatmu. Sebagai pengikut, apakah wajib hukumnya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus, atau justru wajib melakukan pekerjaan yang diinstruksikan oleh Paulus, pendiri Kristen yang telah menghapus semua pekerjaan yang Yesus lakukan berdasarkan hukum Taurat? Jawab. Zuma, Yesus tidak pernah mengajarkan hukum Taurat. Jikalau Anda baca seluruh Alkitab New Testament, Yesus tidak pernah mengajarkan hukum Taurat. Bahkan Yesus bersoal jawab dengan ahli-ahli Taurat. Sebab pengajaran Yesus terlihat bertentangan dengan hukum Taurat menurut perspektif para ahli Taurat. Hal ini yang Anda harus mengerti tentang keesaan Tuhan. Nah, ini yang dijawab oleh Yesus. Itu sebab saya beritahu Anda tadi bahwa Yesus itu memang mengajarkan Tuhan itu esa, tetapi bukan itu saja. Yesus juga mengajarkan tentang karya penyelamatan rahmat dari Tuhan, yaitu jasmani manusia dia. Nah, tentang hukum Taurat, Yesus memang hidup di bawah hukum Taurat, sebab dia adalah kegenapan dari hukum Taurat itu. Jadi, Yesus dan para muridnya itu hidup di bawah hukum Taurat sebelum Yesus naik ke surga. Sebab perjanjian baru itu berkuat kuasa bermula sejak Yesus bangkit dari kematian.
Itu sebabnya setelah Yesus bangkit dari kematian, sebelum naik ke surga, Yesus sudah mengatakan ayat Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 itu. Ya. Saya beritahu Anda, seorang pemain sepak bola ya, yang top seperti Messi, ya. Messi tidak perlu menjadi jurulatih, menjadi pengajar sepak bola. Tidak perlu. Ya. Sekalipun dia ya mahir bermain sepak bola. Nah, begitulah Yesus ya. Yesus tahu dan mahir tentang hukum Taurat, tetapi itu bukan tugas Yesus untuk mengajarkan hukum Taurat. Sebab yang dibawa oleh Yesus adalah hukum rahmat, hukum kasih karunia dari Tuhan. Ya, yaitu perjanjian baru dari Tuhan. Sebab hukum Taurat adalah perjanjian lamanya Tuhan. Tadi Anda sudah mengakui bahwa Yesus itu hidup di bawah hukum Taurat. Sekarang Anda mengatakan lagi Yesus itu tidak mengajarkan hukum Taurat. Nah, kalau Yesus tidak mengajarkan hukum Taurat menurut Anda, sekarang saya ingin jawaban dari Anda. Apakah Yesus itu mengajarkan untuk membebaskan manusia dari hukum Taurat? Jawab. Sini Zuma, Anda tunjukkan ya satu ajaran Yesus, satu ayat yang Yesus mengajarkan hukum Taurat di situ. Nah, silakan. Nah, seandainya akal Anda itu sehat, Anda itu tadinya sudah mengerti gitu loh. Tapi karena otak Anda rusak, makanya Anda bertanya seperti ini. Tadi kan saya sudah katakan kepada Anda, di dalam kitab Anda, Yesus dengan terang mengatakan bahwa jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu yang pertama. Kedua, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Saya ulang, jika kamu percaya kepadaku, kamu akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, Yesus ketika datang kepada Bani Israel, dia melakukan prosesi ibadah dan apapun itu yang berkaitan dengan penyembahannya dia kepada Allah, hidup di bawah tunduk kepada hukum Taurat. Dan Anda mengatakan iya. Nah, dia katakan kalau kau percaya kepada aku, kau mengasihi aku, kamu akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Artinya bahwa kalau kau taat kepada aku, kalau kau percaya kepada aku, maka kamu juga akan tunduk di bawah hukum Taurat. Gimana itu? Apakah kamu tidak ngerti ketika Yesus mengatakan jika kau percaya kepada aku, kamu juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Kamu nggak paham itu? Coba jelaskan saya, menurutmu yang dimaksud oleh Yesus tentang pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ya, itu apa? Ya, silakan jelaskan pada saya. Nah, ini sama halnya kamu bunuh diri. Pekerjaan yang Yesus lakukan itu kan banyak yang berkaitan ketundukannya dia terhadap hukum Taurat. Coba, tadi kamu mengatakan sendiri kan, dia adalah praktisi Yudaism. Dia hidup di bawah hukum Taurat. Orang yang hidup di bawah hukum Taurat, artinya dia melaksanakan segala prosesi ibadah yang berkaitan dengan pengajaran Taurat Musa. Ngapain kamu tanya itu lagi? Itu kuburan buat kamu kalau kau bertanya seperti itu. Kenapa? Salah satu pekerjaan yang Yesus lakukan adalah mati di atas tiang salib. Kamu mau? Kamu mau mengikuti pekerjaan itu? Ayo. Ini kuburan buat kamu. Kamu katakan bahwa pekerjaan apa saja yang Yesus lakukan. Salah satunya adalah mati dibunuh di atas tiang salib. Dan Yesus katakan, jika kau mengasihi aku, jika kau percaya kepada aku, jika kau adalah pengikutku, kau akan melakukan pekerjaan yang juga aku lakukan. Gimana tuh? Mau enggak kamu? Kapan kamu mau disalib? Jawab. Sini Zuma, saya perbetulkan perspektifmu yang salah. Ya, mengapa kamu diajar oleh Al-Quran bahwa Nabi Isa datang untuk menuntun Bani Israel yang kononnya musyrik, Ini perspektif salah,
saat kita merujuk Bible, ya, ternyata klaim Al-Qur'anmu salah. Sebab dikala Yesus hadir sebagai manusia, ahli-ahli Taurat itu banyak dan tidak ada penyembahan berhala di Israel ketika itu. Ya, dan Bani Israel itu patuh kepada hukum Taurat ketika itu. Jadi pernyataanmu tentang Yesus mengajarkan hukum Taurat itu salah. Pekerjaan-pekerjaan yang dimaksudkan oleh Yesus adalah pemberitaan kabar baik bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan manusia berdosa. Ya. Kemudian salah satu pengajaran Yesus adalah mengajarkan, ya, hukum kasih karunia. Anda baca di Matius pasal 5. Mulai dari sana Yesus naik di bukit dan mengajarkan orang banyak. Ya. Nah, inilah ya salah satu yang disebut oleh Yesus tentang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, inilah sebabnya pertama-tama sebelum Yesus naik ke surga, Yesus ya mengatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Maksud perkataan Yesus ini adalah merujuk kepada ajaran-ajarannya seperti di Matius pasal 5, Matius pasal 6, Matius pasal 7. Ya. Kamu kenapa keok? Kamu kenapa lari ke Al-Quran? Ini tipikal kau sebagai penghujat. Ini kita sedang membahas tentang ajaran Yesus, bukan ajaran Al-Quran. Mulutmu sendiri yang mengatakan Yesus itu datang sebagai praktis Yudaism dan hidup keberagamaannya tunduk di bawah hukum Taurat. Kenapa larinya ke Al-Quran kamu? Ngaku kalau Yesus itu punya pengikut bukan Kristen, tetapi Yudaism. Jadi sekali lagi saya katakan samamu ya. Sekali lagi saya katakan samamu. Dengan debat kita atau dialog kita pada pagi hari ini, kamu telah membuka cakrawala berpikir orang-orang Kristen awam yang tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi di agamamu. Yesus dengan mulutmu sendiri, kau akui dia adalah orang yang hidup dan taat tunduk di bawah hukum Taurat. Maka sejatinya pengikutnya wajib juga tunduk di bawah hukum Taurat. Karena Yesus mengajarkan di dalam kitab Yohanes, ya, nomor 23 di bab 14, jika kau mengasihi aku, kau akan mengikuti firmanku. Kau akan mengikuti perkataanku. Lalu dia katakan di dalam nomor 21, barang siapa memegang perintahku dan kemudian melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Paham? Apa perintah Yesus? Kamu coba baca di nomor 15-nya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Endingnya ada di nomor 12. Aku berkata kepadamu, barang siapa yang percaya kepadaku, maka dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Artinya jika kau percaya kepada Yesus, kamu juga akan menjadi seorang yang tunduk di bawah hukum Taurat. Artinya kamu tidak akan menjadi seorang Kristen, di mana Kristen adalah justru orang-orang yang dimerdekakan dan dibebaskan dari hukum Taurat. Sampai di sini ngerti tidak kau? Nah, itu bang, tadi saya udah bagi arahan dengan dia. Oke, coba tolong tuntaskan masalahnya. Saya cakaplah, biar kami penonton yang menilainya. Pasal kami penonton ini selalu menyimak, kata saya kan dengan dia. Jangan belok-belok kemana-mana. Selesaikan dulu. Kalau seandainya awak tak sanggup nak menjawab, silahkan bagi tahu. Saya cakap dengan dia. Begini Zuma, hidup di bawah hukum Taurat itu istilahnya iman, keimanan. Nah, bukan pekerjaan. Jadi, perkataan Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, pengertiannya di situ sudut pandang ya pengajaran. Ya, seperti saatnya Yesus mengajar orang banyak, ya, naik di bukit dan mengajarkan orang banyak. Inilah ya yang dikatakan sebagai pekerjaan. Ya.
Kamu mau salto kemanapun, ya itu hak kamu ya. Tapi kamu semakin jauh dari pengajaran Yesus. Tidak sedikit pun pengajaran yang kau sampaikan hari ini itu berkaitan dengan apa yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Mulutmu sendiri yang terangkali mengatakan bahwa Yesus itu tunduk di atas hukum Taurat. Artinya, perilaku yang ditunjukkan oleh Yesus kepada Bani Israel adalah perilaku ketaatan berdasarkan atas hukum Nabi Musa alaihissalam. Ya, Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 17, jangan kau menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan atau menghilangkan atau merubah hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, aku datang bukan untuk menghilangkan, aku datang bukan untuk melenyapkan, melainkan untuk menggenapi. Jadi Yesus itu menggenapi hukum Taurat, bukan mengganjili hukum Taurat. Kalian itu yang mengganjili. Yesus mengajarkan genap, kamu mengajarkan ganjil. Itu berbeda, kamu harus tahu itu. Yesus menggenapi, Kristen mengganjili, membuat ganjil ajaran Tuhan yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Yesus menerangkan, jangan kau sangka, ini bukan kau sangka lagi, tapi kau menuduh. Bahkan pengajaran Paulus lebih kau utamakan daripada ajaran Yesus itu sendiri. Di mana otak kau itu, Remason? Penghujat sekelas kamu ternyata nggak ngerti gitu loh. Dengan mulutmu sendiri kau katakan, Yesus tunduk di bawah hukum Taurat. Berarti sebagai pengikut pun harus tunduk di bawah hukum Taurat. Nah sekarang Anda Kristen. Galatia 5 nomor 1. Ya. Dengan matinya Yesus di tiang salib, maka Kristen dibebaskan dari hukum Taurat dan dimerdekakan dari kuk penghambaan. Ini ajaran siapa ini? Sementara Yesus sendiri jelas mengajarkan di dalam kitab Yohanes 14 bahwa siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan yang pernah kulakukan. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dia tidak menuruti perkataanku. Artinya sekarang kamu menjadi Kristen itu karena kau tidak mengasihi Yesus. Kamu tidak taat kepada Yesus. Yesus itu kamu katakan tunduk di bawah hukum Taurat. Berarti pengikutnya pun harus tunduk di bawah hukum Taurat. Anda sekarang mau lari ke pekerjaan-pekerjaan Yesus dengan asumsi-asumsi yang liar yang kamu bangun. Padahal Yesus sendiri mengatakan, aku datang untuk menggenapi, bukan untuk mengganjili. Ketika babi haram digenapi bukan menjadi halal, tetapi justru semakin haram. Ngerti? Suma, jangan kabur ya. Saya akan bertanya satu pertanyaan. Justru kamu yang kelihatan sudah mulai pingsan. Saya tanya Anda tadi, sebutkan satu ayat pengajaran Yesus tentang hukum Taurat. Silakan, Anda sebutkan dulu, berikan contoh. Harusnya ketika Anda mengatakan Yesus itu tunduk di bawah hukum Taurat, Anda tidak perlu bertanya seperti ini. Karena dengan Anda menyatakan Yesus itu tunduk pada hukum Taurat, maka Yesus tentu adalah praktisi Yudaism. Itu sudah pasti. Nah, kemudian ketika Anda memaksakan itu, coba Anda lihat di dalam Matius nomor 17. Jangan kau menyangka bahwa aku datang meniadakan hukum Taurat. Aku datang untuk menggenapi. Menggenapi itu berarti lebih menegaskan, menyempurnakan, bukan malah menghilangkan layaknya orang Kristen. Coba kamu lihat di nomor 20 di Matius 5 itu, apa yang dikatakan oleh Yesus. Aku berkata kepadamu, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik, tidak lebih sempurna daripada hidup keberagamaan ahli-ahli Torah dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Artinya ketika ajaran ahli Torah itu dikatakan sebagai sebuah syariat yang sempurna, akan datang ajaran yang jauh lebih sempurna syariatnya. Nah, bagaimana dengan Kristen? Justru jangankan lebih sempurna, justru Kristen itu menghilangkan semua syariat-syariat ahli Taurat. Sadar enggak kamu sampai situ? Perkataan Yesus, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, di situ terjemahannya sebenarnya salah. Tidak ada keagamaanmu di sana. Ya. Perkataan yang benar adalah jika kebenaranmu tidak lebih baik dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ini terjemahan yang benar. Tetapi dalam bahasa Indonesia, agama
ya diterjemahkan sebagai keagamaanmu. Sebab agama identik dengan perilaku hidup seseorang beragama. Kamu cuman komat kamit. Ya, kamu cuman komat kamit. Gak ada ilmu sedikit pun yang bisa kamu jabarkan. Kita semakin lama dialognya, kamu semakin menunjukkan bahwa ternyata Kristen itu bukan ajaran Yesus. Kamu sembunyi di balik semua itu. Ya. Di awal kamu mengatakan bahwa Yesus itu adalah seorang yang tunduk di bawah hukum Taurat. Maka saya ingin tahu dari Anda, apakah sejatinya daripada pengikut Yesus itu juga wajib hukumnya tunduk kepada hukum Taurat? Karena Yesus yang menjadi contoh, Yesus menjadi suri teladan. Dia adalah gembala baik katanya. Sementara Yesus juga menekankan, jika kau mengasihi aku, kamu akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan menimbulkan sebuah kesimpulan bahwa dia adalah seorang praktisi Yudaism. Dia adalah orang yang tunduk di bawah hukum Taurat. Dan itu Anda sudah akui. Nah, pertanyaan saya, coba kamu jujur. Sejatinya pengikut daripada Yesus itu tunduk kepada hukum Taurat atau justru melanggar semua hukum Taurat? Jawab. Dari tadi saya tanya Anda cuma berikan satu ayat contoh pengajaran Yesus tentang hukum Taurat. Ya, Anda harus menunjukkan dulu, barulah Anda mengklaim bahwa Yesus mengajarkan hukum Taurat. Ya. Bahkan di Al-Qur'anmu pun ya, si Isa di sana tidak ada menyentuh tentang pengajaran hukum Taurat. Anda mengerti? Hai. Tadi kan saya sudah katakan sama Anda ya. Yesus menerangkan, jangan kau menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Artinya, Yesus hidupnya itu tunduk kepada hukum Taurat. Pengikutnya wajib juga tunduk kepada hukum Taurat. Nah, kenapa Anda mengaku pengikut sementara Anda tidak tunduk di bawah hukum Taurat? Jawab. Nah, Rematos kabur lagi kan? Nah, ini dia gaya dia berdebat, dia kayak gitu. Kalau dia udah kepepet, udah ketahuan, udah tahu diri bahwa ternyata Kristen itu bukan ajaran Yesus, bahwa ternyata Kristen itu bukan pengikut Yesus, udah kayak gini dia. Kabur, sekabur-kaburnya. Jadi Rematos ini sebenarnya habitatnya itu bukan di grup WA, karena kalau di grup WA itu dia nggak bisa menghujat. Memang dia cocoknya di Facebook. Di Facebook itu dia raja hujat dia. Nah, sekarang dia kabur. Begini, Yesus bukan meniadakan hukum Taurat. Tetapi bukan bermaksud Yesus mengajarkan hukum Taurat. Sebab firman Tuhan jauh sebelum Yesus lahir sudah mengatakan tentang akan mengadakan perjanjian baru. Sebab hukum Taurat sudah diingkari banyak oleh orang Israel. Nah, inilah sebabnya hukum Taurat tidak ditiadakan, tetapi ya, dia adalah perjanjian lama. Umat Tuhan harus mengikuti perjanjian baru di dalam Yesus Kristus. Ini maksudnya Zuma. Tetapi Yesus sebagai perjanjian baru, dia harus takluk kepada hukum Taurat sebab dia adalah penggenapan bagi hukum Taurat. Anda harus mengerti ini. Nah, ini akal-akalan saudara saja. Karena saudara memaksakan Yesus itu tunduk kepada aturan Paulus, aturan Kristen. Di awal Anda sudah mengakui bahwa Yesus itu tunduk di atas hukum Taurat. Artinya bahwa ketika Yesus tunduk di bawah hukum Taurat, apapun yang terkait dengan hukum Taurat, Yesus lakukan. Nah, sebagai pengikut pun harus melakukan itu. Apa yang dilakukan oleh yang diikuti, itu juga yang harus dilakukan. Nah, sekarang Anda mengaku sebagai pengikut. Yesus taat hukum Taurat. Anda tidak taat. Itu pengikut apa namanya? Itu namanya anti terhadap Yesus, tapi ngaku-ngaku menyamar sebagai pengikut Yesus. Ketika Anda mengatakan bahwa perjanjian baru adalah ajaran Kristen, Anda salah. Tadi Anda membawa Yeremia 31 kan? Nah, coba Anda lihat nomor 31 sampai 33.
Perjanjian lamanya Allah kepada Bani Israel itu adalah bagaimana kemudian Allah membebaskan Bani Israel dari perbudakan Mesir. Itu yang perlu Anda paham. Coba Anda baca, teliti lagi itu nomor-nomor yang ada di dalam Yeremia 31 itu. Nomor 31 dikatakan begini, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Siapa yang Allah akan lakukan perjanjian baru? Dengan siapa? Dengan Yehuda, dengan orang Israel, bukan orang Kristen, bukan orang Batak, bukan orang Makassar, bukan orang Bugis. Coba Anda gunakan otak, gunakan akal. Jangan Anda gunakan tumit pada saat berdialog dengan saya. Yeremia 31 jelas Allah akan melakukan perjanjian baru dengan orang Israel. Ngerti apa itu perjanjian barunya Allah kepada Bani Israel? Kalau tidak ngerti, saya terangkan kepada Anda. Di dalam nomor 32 ya, atau 33 deh, supaya Anda bisa paham. Beginilah perjanjian baru yang akan kuadakan kepada Bani Israel. Itu tertera di nomor 33 di Yeremia 31 itu. Bahwa aku akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka dan menuliskannya di dalam hati mereka. Dengar apa yang saya katakan? Perjanjian baru Allah kepada Bani Israel dan juga orang-orang Yehuda pada masa itu adalah Allah akan memasukkan hukum Taurat kepada batin setiap Bani Israel. Jadi perjanjian baru yang benar itu adalah hukum Taurat. Sementara hukum kebebasan milik Paulus itu hukum baru buatan Kristen. Itu tidak masuk ke dalam perjanjian barunya.